Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, sekarang saya undang saudara untuk bangkit, berdiri. Bersama kita akan memasuki ibadah Minggu Paskah yang ke-6. Mari kita menyatakan dalam hati kita masing-masing bahwa ibadah Minggu Paskah ke-6 ini kita laksanakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Disilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus di dalam suratnya yang pertama pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 14 menyatakan demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Itu adalah nats pembimbing peribadatan kita saat ini. Kita akan meresponnya dengan menyanyikan bersama-sama, Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Kita pujikan bait yang kedua. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Sebagaimana pujian yang baru saja kami nyanyikan bersama, demikianlah kerinduan hati kami ya Tuhan untuk senantiasa dekat kepada Tuhan,
untuk senantiasa mengiring langkah kaki Tuhan. Hanya saja kelemahan manusiawi kami terkadang membuat kami tidak sepenuhnya dapat melakukannya. Kami belum sepenuhnya bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami juga belum sepenuhnya bisa mengiring langkah kami untuk mengikuti jejak langkah Tuhan. Itu adalah kelemahan kami, itu adalah dosa kami. Kami mohon perkenan Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, serta memberikan kesempatan bagi kami untuk kami semakin dekat kepada Tuhan, untuk kami semakin siap mengiring langkah kaki Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lebih lagi menyatakan penyesalan kita pujikan Gusti Angantio Siro. Gusti Angantio Siro wong dosa, haruming wacana umarga, nyuwuna luwar lan minipura, marga saosna Saat ini kita akan mendengarkan bersama berita anugerah yang terambil dari surat Petrus yang pertama, pasalnya yang ketiga, ayatnya 17 sampai dengan 18. 1 Petrus 3 ayat 17 sampai 18 yang demikian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan menyatakan syukur kita atas anugerah Tuhan itu dengan menyanyikan bersama Yesusku Juru Selamatku. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku buka lisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku seru dan hati gundah pilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku
waktunya bagi kita untuk menerima kebenaran sabda Allah. Karena itu mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di Minggu Paskah yang ke-6 ini, Tuhan masih izinkan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami meyakini benar ini bukti cinta kasih Tuhan atas kami, juga bukti bahwa Tuhan masih berkenan memelihara iman kami. Karena itu agar kami dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan, juga dimampukan untuk dapat melakukan kehendak-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Sekarang berkenanlah kiranya Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus, baik kami sebagai penyampai firman maupun sebagai penerima firman-Mu. Supaya apapun yang akan kami lakukan di saat ini, berasal dari Tuhan dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita di Minggu Paskah yang ke-6 ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ini adalah kelanjutan dari bacaan Injil minggu kemarin. Dan di hari ini kita akan membaca dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 sampai 21 yang demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah bacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang juga mau melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara termasuk orang yang suka sekali menyanyikan lagu-lagu rohani populer, tentunya saudara tidak asing dengan lagu yang berjudul Aku Mengasihi Engkau Yesus. Sebab lagu yang diciptakan oleh Insinyur Niko ini di tahun 90-an sempat menjadi lagu yang cukup terkenal. Setiap kali ada persekutuan doa atau setiap kali ada KKR yang memang pada saat itu lagi booming-boomingnya, lagu ini mesti dinyanyikan. Nah, untuk merefresh saudara atau mengingatkan saudara semua tentang lagu ini, saya ajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini dengan dibantu Mas Hari, Mbak Wati dan juga Mas Yona. Mari. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya
Mary, Mbak Wati dan juga Mas Yona yang kembali mengingatkan kita tentang lagu itu. Nah, terkait dengan lagu tadi, kira-kira apa ya yang menyebabkan Insinyur Niko perlu menciptakannya? Apakah melaluinya dia hendak memberikan kesaksian tentang betapa dia sangat mencintai Yesus dengan segenap hatinya? Ataukah melalui lagu itu dia hendak mengajak kita semua untuk juga bisa mencintai Yesus dengan benar? Tentu saja hanya Insinyur Niko sendiri yang tahu tentang maksudnya. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan syair demi syair dari lagu tadi, rasanya kita mendapati bahwa hal yang berhubungan dengan melakukan perintah Tuhan itu merupakan bagian dari bentuk cinta kita kepada Tuhan. Dan hal itu juga yang dinyatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sebagaimana yang bisa kita baca di ayat yang ke-15 dan juga ayat 21 bagian A, yang merupakan ayat awal dan akhir dari bacaan kita hari ini. Sebab di ayat 15, Yesus berkata demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan di ayat 21 bagian A, Yesus berkata demikian, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Nah, hanya saja saudara, kalau kita mau jujur, setiap kali kita mendengar pernyataan Yesus itu atau setiap kali kita menggumuli teks itu, maka biasanya yang muncul dalam benak kita adalah kesan bahwa pada saat itu Yesus hendak menuntut muridnya, kalau mereka mengasihi Yesus maka mereka harus membuktikannya dengan jalan mereka menaati firman Tuhan. Dan kalaupun kesan itu yang muncul pertama kali dalam benak kita ketika kita membaca atau mendengarkan teks itu sangat wajar. Karena istilah jikalau memang seringkali dipakai untuk menyebut sesuatu yang perlu bukti. Selain itu dalam kehidupan kita sehari-hari sendiri pun, logika kita mengasihi orang seringkali juga membutuhkan pembuktian. Contohnya, kalau kita mendapati ada orang yang terlihat mengasihi kita, terkadang tidak sedikit dari kita yang memohon dia untuk membuktikannya dengan melakukan hal-hal tertentu. Dan biasanya hal-hal ini sifatnya spektakuler atau sesuatu yang sangat besar. Dan itu juga yang seringkali kita dengar di dalam cerita-cerita legenda atau cerita-cerita rakyat. Nah, hanya saja saudara, jika kita memperhatikan konteks ketika Yesus mengucapkan hal tersebut kepada murid-muridnya, yang seringkali juga dimengerti sebagai wejangan-wejangan akhir Yesus, rasanya kita akan mendapatkan hal yang justru kebalikannya. Artinya, alih-alih Yesus menuntut muridnya untuk membuktikan cinta mereka kepadanya, Yesus justru mengatakan bahwa cinta mereka kepada Yesus akan membawa mereka untuk terus menaati dan melakukan segala perintahnya. Artinya, tanpa Yesus menuntut mereka untuk membuktikan cinta mereka kepada Yesus, kalau di dalam hati mereka itu memang mereka memiliki kesungguhan untuk mencintai Yesus, maka sebenarnya di dalam diri mereka, mereka selalu memiliki kerinduan untuk bisa menaati perintah Tuhan. Nah, hanya saja pertanyaannya, yang disebut dengan perintah Tuhan, yang mesti diperlihatkan oleh mereka untuk mereka lakukan sebagai bentuk cinta mereka apa? Mungkin kalau kita ditanya tentang perintah Tuhan itu apa, ada dari kita yang spontan mengatakan, oh mungkin itu perintah Yesus yang baru, yang bunyinya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita mungkin dengan spontan mengatakan itu perintah yang dimaksudkan oleh Yesus. Karena memang perintah itu disampaikan oleh Yesus sebelum Yesus menyatakan hal yang seperti itu. Dan itu masih di dalam konteks malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Masih di dalam konteks Yesus memberikan wejangan-wejangan akhir kepada muridnya. Tapi mungkin yang lain mengatakan, kalau itu yang dimaksudkan, mestinya ketika Yesus mengatakan perintah itu hanya tunggal. Tapi di situ Yesus menyebutkan perintah yang sifatnya jamak. Kita perhatikan lagi ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada kata segala di situ. Artinya perintahnya enggak hanya tunggal.
Nah mungkin kalau kita yang berpikiran demikian akan mengatakan, oh berarti itu artinya semua ajaran Yesus mesti kita turuti. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu betul. Tetapi kalau kita mencoba untuk memperhatikan bahwa ketika Yesus menyampaikan hal itu adalah di dalam konteks relasi baru yang nantinya akan dirasakan oleh para murid sepeninggal Yesus. Dan itu terlihat ketika Yesus berkata, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-20. Maka istilah segala perintah yang dimaksudkan Yesus tersebut bukan hanya sekedar menunjuk perintah baru yang tadi, bukan hanya sekedar menunjuk segala ajaran Yesus, tetapi juga lebih berhubungan dengan kekuatan-kekuatan atau gerakan-gerakan batin dari dalam dan yang muncul dari hubungan batin dengan sang guru. Sehingga apapun yang akhirnya mereka pikirkan, katakan, dan lakukan, dasarnya tidak lagi diri mereka, tapi dasarnya adalah kehadiran guru mereka yang memang ada bersama-sama dengan mereka. Nah untuk dapat memahami perintah Tuhan dalam konteks seperti itu gak mudah. Bukan sesuatu yang mudah kita mengerti. Karena itu artinya apa? Yang dimaksudkan dengan segala perintah Tuhan, itu tidak semuanya tertulis. Tidak semuanya hitam putih. Tidak semuanya terlihat mana positif dan mana negatifnya. Di saat yang bersamaan kadang kehadiran Tuhan yang ada dalam diri kita itu tidak kita rasakan seperti angin ribut. Tapi kadang Tuhan hadir dalam bentuk angin sepoi-sepoi. Sehingga butuh sekali kepekaan dalam diri kita untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan atau perintah Tuhan yang mesti kita lakukan itu seperti apa. Nah Yesus sangat paham itu. Yesus sangat paham bahwa perintah yang mesti dilakukan para muridnya itu tidak hanya yang tertulis yang bisa dibaca, tidak hanya yang hitam di atas putih, tetapi sesuatu yang digerakkan dari relasi mereka dengan Tuhan. Nah karena itu kepada muridnya Yesus berkata demikian, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah istilah penolong yang dipakai oleh Yesus di sini dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos. Istilah itu seringkali dipakai untuk menyebut pribadi yang selalu siap dipanggil untuk datang membantu, memberikan uluran tangan di saat-saat gelap, dan menuntun di jalan yang licin. Dengan harapan, melalui kehadirannya, para murid dapat mengetahui jalan kepegangan yang sesungguhnya, yang dapat dipercaya, yang bukan tipuan, dan yang tidak mencelakakan. Atas kenyataan itu, maka penolong yang akan dihadirkan dalam diri para murid itu juga disebut sebagai roh kebenaran. Dengan kata lain, roh kebenaran yang juga disebut sebagai penolong, yang dalam kehidupan kita sehari-hari dimengerti sebagai Roh Kudus, dihadirkan oleh Tuhan, bukan semata-mata supaya kita tidak lonely, supaya murid-muridnya tidak sendiri ditinggal gurunya, tapi tadi supaya memampukan para murid dan kita semua untuk melakukan segala perintah Tuhan yang bukan hanya bisa kita baca, yang bukan hanya kelihatan hitam putihnya, tapi semua hal yang digerakkan oleh karya Allah. Nah hanya pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa mengetahui karya penolong itu? Gimana caranya kita bisa mengetahui roh kebenaran itu sungguh-sungguh ada dalam diri kita? Nah kalau kita memperhatikan ayat yang ke-17 bagian B, ketika Yesus mengatakan, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Maka kehadiran roh kebenaran itu sebenarnya dapat kita rasakan ketika kita diberi kepekaan batin untuk dapat membedakan hal yang benar, yang tepat, yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang bermanfaat bagi
banyak orang. Nah, dalam konteks teologi ya, kepekaan yang seperti ini, kepekaan untuk membedakan roh yang seperti ini disebut sebagai discernment. Proses pengambilan keputusan yang dasarnya bukan pada pemikiran atau kehendak sendiri, melainkan pada apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di dalam kisah Yesus, proses discernment ini sebenarnya juga dilakukan oleh Yesus sendiri. Sekalipun tidak secara detail bisa kita ketahui. Salah satunya bisa kita mengerti ketika Yesus menyembuhkan Lazarus atau tepatnya membangkitkan Lazarus. Sebagai pribadi yang sangat dekat dengan Lazarus, cinta dengan Lazarus dan keluarganya. Tentu saja ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus itu sedang sakit, dia mesti ingin segera mengunjungi Lazarus dan dia juga mesti ingin untuk dapat menyembuhkannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memutuskan untuk tinggal dahulu di tempat itu, baru setelah Lazarus itu meninggal, Yesus memutuskan untuk pergi ke sana. Nah, ketika Yesus tinggal, tidak segera mengunjungi Lazarus dan menyembuhkannya. Apakah itu artinya Yesus tidak perang batin? Kalau kita mengingat bahwa ketika Yesus mengunjungi makam Lazarus, dia melihat Maria dan Marta sedih dan saat itu Yesus menangis. Mesti saja ketika Yesus tinggal kurang lebih 2 hari, dia juga dalam situasi yang tidak mudah. Tapi disitulah proses discernment-nya Yesus. Yesus memutuskan itu, sekalipun dalam dirinya sendiri dia sedih dan mungkin itu melukai Maria, Marta dan Lazarus dan juga orang banyak. Karena Yesus tahu itu cara untuk mereka bisa melihat karya Tuhan yang besar. Contoh yang lain lagi adalah kisah ketika Yesus menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya. Dalam minggu kemarin itu kita berulang kali mengulas ini. Kita tahu pada saat itu konteksnya Yesus sedang lewat. Yesus sedang melakukan misi khusus. Artinya bisa saja kok Yesus tidak peduli kepada orang buta itu. Apalagi pada saat itu adalah hari Sabat. Orang butanya itu sendiri juga tidak minta dikasihani sama Yesus. Juga tidak ada orang banyak yang saat itu berteriak kepada Yesus agar Yesus menolong orang buta itu. Artinya kalaupun Yesus ingin menolong orang buta itu bisa tidak hari itu, enggak urgent. Dia sudah buta sejak dari lahir. Tetapi Yesus memutuskan untuk berhenti dan kemudian membuat orang buta itu bisa melek lagi. Itu juga salah satu proses discernment. Dan yang lain yang juga kita bisa ketahui adalah ketika proses Yesus membasuh kaki para muridnya. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-13, di situ Yesus tahu semuanya. Termasuk Yesus tahu kalau ada muridnya yang akan mengkhianati dia. Ada muridnya yang akan menyangkal dia, akan menjual dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus mengusir mereka, tidak mengizinkan mereka ikut makan malam bersama? Tidak. Yesus justru membasuh kaki mereka dan memberikan kesempatan mereka untuk makan bersama. Nah, menariknya kalau kita memperhatikan kisah-kisah itu, kita akan mendapati bahwa alasan di balik semua hal yang dilakukan oleh Yesus itu adalah agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Dan semua dari kita tahu bahwa pekerjaan Allah itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, memberikan kehidupan dan kesejahteraan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada lagunya Insinyur Niko tadi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kalau kita semua ditanya apakah kita mengasihi Yesus, kita pasti akan dengan spontan mengasihi Yesus, iya. Dengan segenap hati, iya. Apakah kita ingin melakukan perintah Tuhan? Pasti. Karena semakin orang itu mencintai Yesus, maka semakin juga dia memiliki kerinduan untuk melakukan segala perintah Allah. Hanya saja kan seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dibenturkan dengan berbagai pilihan yang hitam putihnya enggak jelas, yang tidak tertulis secara tegas, yang tidak tertulis di dalam hukum positif. Bahkan terkadang pilihan-pilihan itu semuanya baik. Tetapi kalau dalam konteks ini kita ingat kisahnya Paulus. Paulus pernah mengatakan semua baik iya,
tetapi tidak semuanya membangun. Semua baik iya, tetapi tidak semuanya berguna. Nah, gimana caranya supaya kita dapat mengerti mana yang baik, sekaligus membangun, sekaligus berguna, bersamaan dengan itu karya-karya Allah juga dirasakan. Pemulihan ada, keselamatan ada. Tadi, kita harus senantiasa melakukan proses discernment. Kita harus memberikan kesempatan kepada Sang Penolong itu, roh kebenaran itu untuk menguasai diri kita. Sehingga kita dimampukan untuk dapat membedakan roh, kita juga dimampukan untuk dapat memilih hal yang benar dan juga hal yang tepat. Dan biarlah hal itu juga yang akan menjadi sikap kita ketika kita berhadapan secara khusus dengan pandemi COVID-19. Dalam diri kita ada kerinduan, contohnya ingin menunjukkan belas kasih kita kepada orang lain. Ada banyak pergumulan, kita mau kasih nasi bungkus kah? Kita mau kasih sembako kah? Kita mau kasih uang kah? Semuanya tuh baik tuh. Nah, kita mau memilih yang mana, itu salah satu proses discernment. Tentu tadi, kita harus melihat mana yang bermanfaat bagi semua orang. Apalagi yang lain, masih banyak pergumulan-pergumulan seperti itu. Tapi sekali lagi, syukur kepada Allah, Dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia telah memberikan penolong untuk terus membantu kita dapat melakukan segala perintah Tuhan. Dengan demikian, cinta kita kepada Allah semakin bisa kita wujudkan. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai, sekarang saya undang jemaat semua untuk kita bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, kita akan menyatakan iman kita. Kita pujikan bersama-sama pengakuan, kita nyatakan bersama-sama tepatnya pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan untuk duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Jemaat bisa mengumpulkannya di amplop yang sudah saudara siapkan. Saudara bisa masukkan itu di kotak yang disediakan di depan kantor gereja, atau saudara bisa titipkan di pamong setempat, atau saudara bisa mentransferkannya di rekening GKJ Nusuan. Dasar untuk kita memberikan persembahan saya ambilkan dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan pujikan bersama Neh Gunung Wah Nengare. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan yang mengasihi kami.
Karena dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Hal itu kami rasakan bukan saja ketika Tuhan mengirimkan banyak sekali teman, kerabat, saudara yang siap mengiringi perjalanan pesiarahan kami. Tetapi lebih lagi ketika Tuhan memberikan penolong bagi kami, yaitu Parakletos, Roh Kudus yang juga adalah roh kebenaran. Yang melaluinya Tuhan akan memberikan kepekaan kepada kami untuk mengerti tentang gerak karya Allah yang mesti kami lakukan, yang mesti kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga cinta kasih kami kepada Tuhan sungguh benar-benar bisa kami wujud nyatakan dengan kami bisa menerapkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Terkadang memang Tuhan kami tidak mudah untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terlebih ketika pilihan-pilihan yang ada di depan kami semuanya baik, tetapi kami meyakini benar, Sang Penolong itu akan memampukan kami untuk kami memilih bukan hanya hal yang baik, tetapi yang berguna, yang bermanfaat, dan yang seturut dengan karya keselamatan Tuhan. Karena itu bantu kami untuk dapat peka mengertinya. Dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Sang Penolong itu semakin memampukan kami untuk kami dapat memutuskan hal yang terbaik bukan hanya untuk kepentingan kami pribadi, tapi juga untuk lingkungan sekitar kami. Sehingga COVID-19 ini semakin lama bisa semakin diselesaikan dan Tuhan sendiri yang berkarya untuk membuat ini menjadi hilang. Dan kami semua Tuhan mampukan untuk sehat, untuk lebih lagi bermanfaat bagi banyak orang. Segala hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah bangsa kami dan juga pemerintah-pemerintah dunia untuk mengupayakan hal ini kiranya Tuhan memberkatinya. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang secara langsung terdampak akan hal ini, baik itu mempengaruhi kondisi kesehatannya ataupun mempengaruhi kondisi ekonominya, mampukan mereka untuk meyakini bahwa Tuhan akan memampukan mereka untuk dapat melewatinya. Sehingga kesehatan akan segera mereka rasakan dan pemulihan dari kondisi ekonomi akan segera mereka dapatkan. Bagi warga GKJ Nusuan secara khusus Tuhan yang sedang dalam pergumulan yang berat, apapun yang sedang dirasakannya kami mohon kepada Tuhan agar Tuhan mampukan mereka untuk mereka mendapatkan jalan keluarnya. Dan kami akan mengakhiri peribadatan ini untuk kemudian melanjutkan karya kami. Kiranya kasih Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Persembahan yang kami kumpulkan kami meyakini Tuhan menerima dan menyucikannya. Dan Tuhan akan pakai itu untuk memperluaskan karya Tuhan di muka bumi ini. Dan kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pujikan bersama ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Enggan aku
mengakhiri suasana ibadah kita saat ini untuk kembali melakukan karya kita, untuk menunjukkan betapa kita sangat mencintai Tuhan dengan senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Dan agar kita dimampukan melakukannya, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, Selamat hari Minggu untuk saudara semua, salam untuk keluarga. Tuhan berkati.